Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara menggunakan e-learning madrasah untuk ujian semester ataupun ujian madrasah. Nah, dalam contoh kali ini saya akan menggunakan e-learning untuk ujian madrasah. Oke, langsung saja kita buka browser. Kemudian silakan kawan-kawan buka web ujian madrasahnya. Kali ini saya menggunakan versi hosting ya. Antara versi hosting dengan versi installer itu sama penggunaannya ya. Nah, setelah itu silakan kawan-kawan login menggunakan username dan password. Kemudian kita klik masuk. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik profil madrasah. Silakan di sini kalau mau diganti silakan diganti ya, kalau tidak usah ya. Kemudian silakan kawan-kawan langsung saja ke menu pengaturan, kemudian pengaturan e-learning. Nah, di sini di tahun pelajaran silakan kita pilih tahun pelajarannya, kemudian semesternya silakan dipilih. Selanjutnya silakan klik simpan pengaturan. Nah, selanjutnya di zona waktu silakan kawan-kawan pilih sesuai dengan zona waktu kita masing-masing. Setelah di menu setting kita atur yang dua ini ya, tahun pelajaran kemudian sama zona waktu, maka langsung saja kita klik master data, kemudian kita klik ruang kelas. Nah, di ruang kelas silakan kawan-kawan klik tambah data, kemudian pilih tahun pelajaran, kemudian pilih kelas. Karena ini ujian madrasah maka saya pilih kelas 9. Kemudian ketikkan nama kelasnya. Selanjutnya kita klik simpan data. Nah, untuk kelas ini silakan kawan-kawan buat saja ya. Semuanya itu per kelas ya. Kelas 7, 8, 9. Jadi nggak perlu dibuat 7A, 7B, 8A, 8B. Bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan e-learning sebagai CBT ujian semester ataupun ujian madrasah, maka kelas ini buat saja satu kelas ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 kalau MTS, kelas 10, kelas 11, kelas 12 kalau MA. Jadi kelasnya itu tidak perlu dipecah ya. 7A, 7B, 9A, 9B tidak perlu. Jadi nanti semua siswa itu masuk ke dalam kelas ini. Nah, setelah kita membuat kelasnya, maka langsung kita ke manajemen user. Kemudian kita langsung saja ke data guru. Nah, di data guru silakan kawan-kawan masukkan guru-guru yang mengetik soal saja. Karena ini tadi kan keperluannya untuk ujian ya. Untuk CBT ujian. Jadi silakan di guru ini masukkan guru-guru yang hanya mengetik soal saja. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik import Excel. Kemudian silakan download template Excel. Selanjutnya kita buka Excelnya. Nah, di Excel ini silakan kawan-kawan masukkan guru-guru yang hanya mengetik soal saja. Nah, setelah nama-nama guru yang mengetik soal kita masukkan ke dalam Excel, kita tutup Excelnya. Kemudian kita kembali ke tampilan e-learning, kemudian kita klik pilih file. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik file Excel yang kita buat tadi. Kemudian kita klik open. Selanjutnya kita klik import Excel. Maka akan berhasil. Kalau tadi di Excel 11, maka di sini akan tertulis 11. Saja kita klik kembali ke aplikasi. Nah, maka di sini semua guru langsung otomatis diberikan password ya. Jadi guru username-nya itu adalah NUPTK dan passwordnya itu adalah yang tertera di sini. Nah, silakan kawan-kawan bagikan username dan password ini kepada semua guru yang namanya ada di sini. Nah, setelah guru kita masukkan, maka langsung saja kita kembali ke manajemen user. Kemudian kita ke data siswa. Silakan kawan-kawan klik import Excel. Nah, di sini kita klik download template Excelnya dulu. Kita buka Excelnya. Silakan kawan-kawan isi ya, hanya NISN dan nama juga boleh ya. Tanggal lahir dikosongkan juga boleh, karena di sini kita hanya memerlukan
loginnya saja, yaitu NISN. Kalau siswa tidak memiliki NISN, silakan kawan-kawan buat seperti ini juga boleh ya, atau dibuat 000001 sampai 10 digit. Oke, kita isi dulu Excelnya. Oke, setelah Excelnya kita isi, nah untuk mempermudah guru nanti setelah selesai ujian dan otomatis keluar nilainya, maka silakan di nama siswa ini silakan kawan-kawan tambahi di depannya itu nama kelasnya ya, sehingga ini nanti bisa mempermudah guru ketika kita mencetak Excel saat ujian telah berakhir. Nah, kalau tidak dikasih nama kelas, nanti begitu kita gabungkan semua, maka daftar siswanya itu berurut berdasarkan abjad, sehingga nanti akan menyulitkan guru ketika memasukkan nilai. Jadi dengan diberi nama kelasnya di depan nama siswa, ini akan mempermudah guru saat nanti mengambil nilai dari learning. Jadi tempat lahir dan tanggal lahir tidak perlu kita isi, karena kita hanya memerlukan usernya saja, yaitu NISN. Nah, setelah Excelnya kita isi seperti ini, kemudian silahkan kita tutup. Selanjutnya kembali ke learning. Nah, dipilih kelas, silahkan kawan-kawan pilih. Tadi kita buat kelas 9. Kemudian dipilih rombel, silahkan pilih rombel yang kita buat tadi kita kasih namanya kelas 9. Selanjutnya silahkan kawan-kawan klik file Excel, kemudian silahkan diklik dimana tadi Excel yang kita buat. Selanjutnya silahkan kawan-kawan klik import Excel. Nah, jika isiannya benar maka akan muncul seperti ini ya, ada 302 siswa. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik kembali ke aplikasi. Maka jika berhasil akan muncul seperti ini ya. Usernya itu NISN dan passwordnya sudah otomatis dibuat oleh learning. Nah, jadi silakan kawan-kawan bagikan Excel ini ke wali kelas masing-masing untuk diserahkan pada siswa, sehingga nanti siswa bisa login menggunakan NISN dan password yang sudah dibuatkan oleh learning. Nah, setelah data guru dan siswa kawan-kawan masukkan, maka selanjutnya silakan guru login menggunakan username dan password mereka masing-masing. Nah, untuk guru silakan masukkan username, kemudian password yang sudah dibagikan oleh operator. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya silakan klik buat ruang kelas baru, kemudian pilih kelas 9, kemudian pilih rombelnya. Selanjutnya buat saja nama kelasnya ya, ujian madrasah PS misalnya. Kemudian deskripsi silakan diketikkan, kemudian mata pelajaran silakan dipilih mata pelajaran apa. Jadi nama kelas silakan dibuat nama ujiannya apa, kemudian disebutkan nama pelajarannya. Deskripsi gitu juga. Kemudian mata pelajaran silakan dipilih. Nah, agenda buat saja angka 1. Pilih saja 1. Kemudian kita klik buat kelas. Nah, setelah berhasil membuat kelas, maka otomatis akan muncul seperti ini. Silakan klik Computer Based Test atau CBT. Kemudian silakan diklik buat ujian CBT baru. Selanjutnya silakan dipilih jenis ujian, silakan dipilih ya, ujian madrasah. Kemudian nama ujian ya, tulis saja ujian madrasah IPS tadi. Di waktu silakan dibuat waktunya dalam satuan menit, berapa lama waktu ujian dilaksanakan ya. Kemudian tanggalnya silakan dibuat tanggal kapan ujian dimulai, waktunya juga bisa dibuat kapan dimulai ya. Nah, waktu bisa juga kita ketik manual. Jadi kalau mau dimulai setengah 8 tinggal ketik 07.30. Nah, batas akhirnya kapan ya, kalau dimulai tanggal 1 maka buat tanggal 1 juga. Kemudian waktunya 120 menit berarti 2 jam, berarti 9.30. Nah, kemudian di sini apakah rekam foto siswa
Nah, silahkan dihidupkan kalau mau merekam foto siswa ya, atau dimatikan juga tidak apa-apa. Kemudian acak soal, dihidupkan acak soalnya. Kemudian aktif ujian, ini silahkan diaktifkan. Jadi yang dua ini silahkan diaktifkan. Nah, setelah ini selesai, langsung saja kawan-kawan klik buat soal ujian. Nah, di sini akan muncul pertanyaan nomor 1 ya. Nah, di nomor urut ini sudah otomatis terisi. Kemudian dipilih jenis soal ini, silakan kawan-kawan pilih pilihan ganda multiple choice. Kemudian selanjutnya silakan kawan-kawan ketik soalnya. Nah, untuk mengetikkan soal di sini ini sama juga dengan Microsoft Word ya. Ini untuk menebalkan, ini untuk memiringkan huruf, ini untuk menggarisbawahi. Kemudian ini untuk memberikan pangkat ya di atas tulisan. Kemudian ini jenis huruf, dan ini adalah ukuran huruf ya. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan cara pengetikan soalnya. Nah, begitu kawan-kawan tekan enter, maka kita dapat melihat ya. Nah, jaraknya ini terlalu jauh. Agar jarak tulisan antara baris pertama dengan baris kedua ini tidak terlalu jauh, maka begitu kawan-kawan selesai mengetik ya, kalau ingin menekan enter ke bawah, silahkan tekan shift dan enter. Nah, sehingga dia tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi sekali lagi ya, itu tekan shift dan enter. Nah, jika sudah selesai mengetik soalnya seperti ini, langsung silakan kawan-kawan ketik opsi jawabannya ya, tanpa diberi huruf A, B, dan C, langsung ketikkan saja opsi jawabannya. Nah, jadi silakan kawan-kawan ketikkan opsi jawaban pilihan begandanya ya, seperti ini ya, tidak ada A, B, C, dan D nya, langsung opsinya diketikkan. Nah, untuk MTS sampai dengan D, tapi kalau untuk MA itu sampai dengan E. Nah, setelah opsi pilihan begandanya itu diketik, maka silakan kawan-kawan tentukan kuncinya apa, kemudian tentukan bobot nilainya berapa dalam satu soal. Kemudian setelah itu kita klik tambah soal. Nah, maka akan otomatis muncul pertanyaan kedua. Nah, jadi kalau kita klik soal nomor 1, nah dia sudah otomatis tersimpan ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kembali kita pilih pilihan beganda ya. Nah, soal nomor 2 ini kita akan memasukkan gambar. Tekan shift enter. Nah, untuk masukkan gambar, silakan kawan-kawan pilih gambar gunung ini ya. Kita klik, kemudian setelah itu kita klik upload, kemudian kita klik choose file. Nah, silakan kawan-kawan masukkan gambar yang tersimpan di laptop atau di komputer kawan-kawan masing-masing. Kali ini saya akan memasukkan gambar ini. Nah, untuk ukuran gambar kita cek dulu ukurannya, kita klik ini, kemudian kita klik details. Nah, untuk ukuran gambar itu maksimal 1 MB ya. Ini masih 43 byte. Nah, kalau bisa di bawah 100 KB ya, itu lebih baik ketimbang file ukuran gambarnya itu besar-besar ya, sampai 1 MB. Jadi untuk ukuran gambar yang ingin dimasukkan ke soal, saya sarankan itu di bawah 100 KB. Nah, ini ukurannya itu 43 KB ya. Nah, ini masih bisa kita masukkan. Oke, langsung saja kita klik nama filenya, kemudian kita klik open. Setelah itu kita klik send it to the server. Nah, maka akan masuk gambarnya ke sini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul gambarnya di sini ya. Di sini kawan-kawan bisa perhatikan letak kursornya itu di sebelah gambarnya. Nah, untuk mengetikkan soalnya, atau di bawahnya ada lagi soal yang mau kita ketikkan, silakan kawan-kawan tekan kembali shift dan enter, kemudian ketikkan teks soalnya. Nah, oke, setelah diketikkan,
kemudian silakan ketikkan opsi jawabannya. Nah, setelah diketikkan ya opsi jawabannya, kembali kita tentukan jawabannya, kemudian kita tentukan bobot nilainya, kemudian kembali kita klik tambah soal ya. Nah, jadi begitu ya untuk memasukkan gambar. Nah, kalau seandainya gambar ini terlalu besar dan ingin kawan-kawan kecilkan ya, tinggal di double klik saja. Nah ya, maka silakan kawan-kawan tentukan lebar dan tingginya ya. Nah, misal mau kita kecilkan lebarnya 300, nah maka secara otomatis tingginya itu langsung menyesuaikan ya. Nah, setelah kita rubah lebar dan tingginya, langsung kita klik OK, maka ukuran gambarnya akan berubah menjadi lebih kecil. Langsung silakan kawan-kawan lanjut ketik soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 ini misalkan kita ingin memasukkan tabel ya. Nah, jika kawan-kawan ingin mengetikkan tabel ya, kita ketik dulu soalnya, maka silakan kawan-kawan klik tabel ini, kemudian tentukan berapa barisnya, kemudian tentukan berapa kolomnya, kemudian silakan kawan-kawan klik OK. Nah, maka akan terbentuk tabelnya seperti ini ya. Nah, kalau posisinya jarang seperti ini, letakkan kursor di sini, kemudian kita tekan backspace. Nah, jadi dia akan rapat ke atas. Oke, silakan kawan-kawan ketikkan tabelnya ya. Untuk mengetikkan tabel ini, kawan-kawan bisa menggunakan tab ya, untuk pindah dari satu kolom ke kolom berikutnya. Oke, jika kawan-kawan ingin menebalkan huruf di atasnya ini, tinggal di blok, kemudian klik B. Oke, kita tentukan jawabannya, kemudian tentukan bobotnya, kemudian kita klik tambah soal. Nah, seandainya guru ingin beristirahat, mana tahu capek mengetik soal kan. Nah, makanya sebelum kita menutup tampilan ini, silakan kawan-kawan siapkan dulu satu soal sampai selesai ya. Kemudian di soal keempat ini tidak usah diketik dulu, langsung kita klik simpan dan tutup. Mana tahu kita mau istirahat kan, kita klik simpan dan tutup, kemudian kita klik OK. Oke, kali ini kita akan mengetikkan soal dengan bahasa Arab ya. Nah, untuk mengetikkan soal bahasa Arab, perhatikan dulu di sudut kanan bawah ada nggak tulisan eng seperti ini. Jika tidak ada, maka silakan kawan-kawan lakukan hal seperti ini. Pertama, silakan ketikkan kontrol panel, maka akan terbuka tampilan seperti ini. Kemudian silakan klik region, language preference, kemudian silakan kawan-kawan klik add language. Di sini silakan kawan-kawan pilih Arabic ya. Kita pilih yang Arabic Saudi Arabia. Nah, ini kita klik Arabic Saudi Arabia, kemudian kita klik next, maka secara otomatis dia akan menginstal. Kemudian kita klik install. Nah, maka di sini akan muncul ada dua bahasa ya, English dan Arabic Saudi Arabia. Ini masih dalam proses download. Nah, agar Arabic Saudi Arabia ini terdownload, pastikan kawan-kawan sudah terhubung dengan internet ya, sehingga dia akan otomatis terdeteksi, otomatis mendownload dan otomatis menginstal. Nah, ini mudahnya kalau kita pakai Windows 10. Nah, setelah selesai, maka secara otomatis di bawah ini akan muncul ya, ada tulisan eng. Nah, dia akan muncul pilihannya eng dan Arabic. Setelah selesai di download, kita kembali ke tampilan soal ini, kemudian kita ketikkan on screen keyboard. Nah, maka akan muncul aplikasinya on screen keyboard. Nah, selanjutnya kita klik di sini ya. Nah, untuk mengetikkan tulisan Arabnya, silakan kawan-kawan klik ini,
kemudian klik Arabic. Kemudian di sini kita rubah di eng ini menjadi tulisannya Arabic Saudi Arabia. Maka secara otomatis di keyboard ini akan berubah menjadi tulisan Arab. Kemudian sebelum kita ketik, kita ubah dulu ukuran hurufnya itu menjadi 20 ya. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja ya. Misalkan kita mau ketik Bismillahirrahmanirrahim, kita ketik. Ya, klik hurufnya, spasi. Nah, kalau seandainya kawan-kawan ingin memberi baris pada tulisan Arabnya, maka ketik dulu hurufnya, baru kemudian tekan shift untuk mengetik barisnya. Contoh seperti ini ya. Nah, kita mau memberikan baris, maka kita ketik dulu hurufnya, kemudian tekan shift. Nah, ini shiftnya tertekan. Kemudian silakan kawan-kawan cari ya barisnya. Ini berarti baris di atas ya. Nah, ini tanda tasdidnya. Kemudian ini baris satu di atasnya. Nah ya, jadi untuk memberi baris pada tulisan Arab, silakan kawan-kawan ketikkan dulu hurufnya, baru tanda barisnya, baris bawah, spasi, nah, shift, garis bawah ya, tanda mati ya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau ingin memberikan baris pada tulisan Arab, ketik dulu hurufnya, baru tekan shift, kemudian cari tanda barisnya ya. Nah, setelah selesai kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kembali kita ubah ini menjadi kembali 12. Kemudian di sini kita rubah kembali ke English. Kemudian jangan lupa ini kita kembalikan. Nah, kalau tulisannya mereng seperti ini, kawan-kawan tinggal blok ya. Kemudian ini kita klik i-nya. Nah, maka dia akan kembali normal seperti biasa. Maka soal yang kelima kita akan menggunakan nomor urut ya, 1 2 3. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, begitu kita ketik, dia langsung muncul nomor 2-nya. Nah, untuk membuat seperti ini, kawan-kawan tinggal klik ini ya. Itu dia. Oke ya, jadi kalau mau buat pernyataan berurut seperti ini, silahkan klik ini. Nah, bagi guru matematika ya yang ingin membuat soal matematika, maka di sini juga sudah disediakan ya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah disediakan ya. Nah, tinggal ketik, kemudian kita klik oke. Nah, maka dia akan jadi seperti ini ya. Ditambah, nah ini lima per 6. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ya. Kemudian sama dengan dikurang spasi. Nah, jadi kawan-kawan tinggal pilih saja ya. Nah, di sini ada pilihan yang lain bentuknya nih. Nah, tuh. Jadi bagi guru-guru matematika silakan dipilih saja, di atasnya ini ada banyak pilihan yang bisa kawan-kawan gunakan untuk mengetik soal matematika. Oke ya, baik, itu ya tadi cara untuk mengetikkan soal di
learning madrasah bagi guru-guru yang mengetik soal ujian madrasah ya. Nah, jika sudah selesai jangan lupa klik tambah soal, dan untuk menutup tampilan ini jangan lupa kita klik simpan dan tutup, kemudian kita klik OK. Nah, jadi setiap selesai mengetikkan soal maka token akan otomatis muncul. Nah, token inilah yang akan dibagikan ke siswa, ataupun tidak dibagikan juga tidak apa-apa, karena di setiap akun siswa itu tokennya akan kelihatan. Tapi terkadang siswa lupa dan tidak memperhatikan sampai ke halaman token di akun mereka. Makanya setengah jam ataupun 15 menit sebelum ujian dimulai, token ini sudah dibagikan ke grup-grup wali kelas. Nah, inilah kenapa tadi di awal kelasnya itu digabung jadi satu dalam satu kelas. Kelas 9 satu kelas, kelas 7 satu kelas, kelas 8 satu kelas ya, agar menghindari banyak token. Nah, bayangkan kalau kelasnya itu dipecah 7A, 7B, 7C, maka setiap kelas tokennya itu pasti akan berbeda-beda, sehingga nanti akan menyulitkan untuk membagikan token ke siswa. Nah, di tampilan guru itu akan kelihatan ya statusnya. Kalau ujian belum dimulai, maka di sini statusnya akan 0 semua. Yang mengerjakan 0, selesai mengerjakan juga 0. Berbeda saat ujian sudah dimulai ya. Nah, maka di sini akan kelihatan berapa yang sudah selesai dan berapa yang mengerjakan. Nah, ini status kalau ujian sudah dimulai. Beda dengan versi sebelumnya. Nah, di versi yang terbaru ini, jika terjadi kesalahan soal bisa diedit. Kalau versi sebelumnya, pas ujian dilaksanakan, soal tidak bisa diedit. Tapi di versi baru ini, soal bisa diedit saat siswa sedang mengerjakan soal. Kawan-kawan cukup klik gambar pinsel ini, kemudian langsung ke buat soal ujian, dan silakan klik nomor soal yang akan diperbaiki. Setelah itu silakan diklik simpan dan tutup, kemudian kita klik OK. Nah, maka di akun siswa cukup mengklik atau menekan refresh saja, maka soal yang sudah diedit tadi akan otomatis masuk ke dalam akun siswa. Nah, kemudian di akun guru juga ya, di sini ada hasil CBT, tinggal diklik. Nah, saat siswa sedang mengerjakan soal, maka di sini akan ketahuan ya selesai mengerjakan. Nah, di atasnya ada tombol. Nah, force stop ujian ini berfungsi untuk menghentikan semua ujian. Jadi kalau ada siswa yang waktunya sudah habis tapi masih mengerjakan, di sini statusnya belum selesai ya, masih mengerjakan, maka silakan kawan-kawan klik force stop ujian ya. Maka semua siswa yang sedang mengerjakan ujian itu akan otomatis berhenti dan nilainya langsung keluar ya. Kemudian sini ada juga generate ulang hasil CBT. Nah, kemudian ketika siswa sedang mengerjakan di akun guru juga, itu ada di setiap nama siswa itu ada tombol reset, ada tombol aktifkan ya, kemudian ada tombol lembar jawaban siswa. Nah, kalau tombol reset ini kita klik, maka siswa akan melaksanakan ujian ulang ya. Nah, namanya tidak ada lagi dan dia akan ujian dari awal kembali. Nah, tombol aktifkan ini jika tiba-tiba siswa logout sendiri dari akunnya, maka guru ataupun operator bisa mengaktifkan kembali siswa itu tanpa jawaban yang sudah dijawabnya itu hilang ya. Jadi jawaban yang telah dijawab itu tidak akan hilang. Guru cukup mengaktifkan siswa itu kembali. Nah, di sini jelas ya. Siswa dapat kembali mengerjakan, jawaban tidak akan hilang. Jika menyelesaikan status, siswa akan berubah menjadi selesai ujian. Tinggal diklik OK saja ya. Nah, maka statusnya berubah menjadi sedang mengerjakan. Nah, begitu siswa sudah selesai mengerjakan ujian, maka guru bisa langsung mendapatkan nilainya
tinggal klik hasil CBT, kemudian silakan cetak Excel. Kemudian ini silakan tampilkan 100 saja, kemudian silakan diklik cetak Excel. Nah, kalau kita open file, nah maka hasilnya sudah langsung ada ya, nilainya langsung keluar. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, namanya itu sudah berurut berdasarkan kelas. Nah, itulah tadi kenapa di awal kita membuat nama siswa itu di depannya itu ada nama kelasnya. Fungsinya untuk mempermudah guru ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal, untuk membantu memasukkan nilai ya. Jadi nilainya ini sudah otomatis berurut berdasarkan urutan kelas masing-masing. Oke, itu dia di akun guru. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang akun siswa. Nah, setelah guru selesai mengetik soal dan token sudah keluar, maka langsung saja diklik data siswa tergabung. Kemudian silahkan klik undang siswa. Nah, ini wajib dilakukan oleh semua guru yang mengetik soal, karena kalau siswanya tidak diundang maka dia tidak akan bisa melaksanakan ujian. Kemudian ini tampilkan 100, kemudian silakan klik gabungkan semua siswa, kemudian klik OK. Maka nanti di sini akan ada tulisannya tergabung, artinya siswa semua sudah tergabung dan siap untuk mengikuti ujian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke akun siswa. Silakan kawan-kawan buka browser, baik itu Chrome ataupun Firefox, terserah. Kali ini untuk siswa saya menggunakan Firefox. Kemudian silakan klik halaman CBT. Kemudian silakan masukkan username yaitu NISN, kemudian password itu yang diperoleh dari akun operator. Kemudian token ujian ini bisa diperoleh dari akun guru. Ya, biasa ini dibagikan ke siswa masing-masing sebelum ujian dilaksanakan. Oke, kita masukkan tokennya, kemudian klik masuk. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini bagi yang menggunakan laptop itu akan nampak gambar siswa ya. Kalau laptopnya ada kamera, kameranya langsung otomatis aktif. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan klik mulai ujian. Kemudian lanjut mulai ujian. Nah, di navigasi soal ini adalah tampilan dari nomor soal ya. Jadi silakan dijawab. Kemudian kita klik selanjutnya untuk soal selanjutnya. Nah, soal yang sudah masuk jawabannya otomatis akan berwarna hijau ya. Jadi silakan dijawab saja. Nah, untuk ke soal sebelumnya silakan diklik saja nomor soal yang ada di sini. Nah, maka itu akan langsung ke soal sebelumnya. Oke ya, jadi langsung kita jawab. Nah, di tampilan ini ada tanda plus, ada tanda kurang. Jadi kalau kita klik tanda plus, maka tampilannya akan tambah besar fontnya ya. Jadi kita tanda kurang, itu akan berkurang tampilannya. Oke ya, jadi silakan kalau kurang jelas silakan digunakan tanda plus dan tanda kurang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Nah, jika siswa sudah selesai semua menjawab soal, maka langsung saja diklik selesai. Kemudian klik ya akhiri ujian ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan ketahuan ya jumlah benarnya berapa, jumlah salahnya berapa, kemudian nilainya berapa ya. Nah, kalau siswa mau unduh hasil jawaban juga dipersilakan ya. Tinggal simpan berkas. Tampilkan semua unduhan. Nah, maka di sini ya siswa sudah bisa melihat hasil jawaban dari mereka. Nah, ini kalau menggunakan laptop ya.
dan di akun guru itu akan terdeteksi satu yang mengerjakan ya, dan nilainya juga sudah otomatis keluar. Begitu siswa selesai mengerjakan soal, nilai langsung keluar di akun guru. Nah, sekarang kita coba e-learning di HP siswa. Nah, jika kawan-kawan menggunakan hosting, maka di HP harus diaktifkan WiFi ataupun paket data siswa. Setelah itu silakan buka browser, kemudian masukkan saja alamat e-learningnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja klik halaman CBT, kemudian masukkan username, password, dan token ujian. Nah, setelah dimasukkan username, password, dan token ujian, langsung saja klik masuk. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat kamera juga aktif di sini ya. Oke, langsung saja geser ke bawah, kemudian silakan klik mulai ujian, kemudian klik lanjut mulai ujian. Kemudian sama seperti tadi, tinggal dijawab soalnya, kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk soal sebelumnya bisa diklik sebelumnya atau langsung klik saja nomor soal di navigasi soal. Nah, dia balik ke soal sebelumnya. Nah, setelah soal terakhir langsung diklik selesai, kemudian klik ya akhiri ujian ini. Nah, juga sama seperti tadi, sini juga dapat kita lihat jumlah benarnya berapa dan jumlah salahnya berapa ya. Oke, setelah selesai silakan diklik lookout dan kembali ke tampilan ini, maka siswa telah selesai melaksanakan ujian. Oke, sekian dulu cara untuk menggunakan e-learning madrasah. Jika e-learning madrasah kita gunakan untuk ujian semester ataupun ujian madrasah. Antara hosting dan server itu sama saja cara penggunaannya, bedanya itu hanya di halaman webnya saja. Nah, untuk menggunakan server nanti akan saya buatkan tutorialnya tersendiri. Oke, sekian dulu tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipahami. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.